Halo Warrior, kembali lagi bersama kami belajar menjadi lebih mudah bareng EduBi1. Oke, kemarin kita udah belajar MTK dan juga fisika. Tapi itu katanya materi yang paling sulit gitu loh di UTBK. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke subbab yang lain ya, yaitu tentang TPS kuantitatif. Di sini kita mau ngasih trik-trik super singkat yang kalau kalian cobain, dijamin deh UTBK-nya bakal lancar jaya. Kalau kemarin belajar MTK dan juga fisika itu memang lebih mudah tapi secara konseptual ya. Kalau sekarang kita kasih trik super singkat, dicoba pokoknya. Dan penasaran kan? Cek yuk videonya. Tapi sebelum cek videonya jangan lupa untuk bantu like, komen, dan juga subscribe agar EduBi1 makin semangat bikin videonya. Oke? Nah, sekarang kita masuk di soal yang pertama. Katanya, jika diketahui X sama dengan 1/93 dikurang 1/99, dan kayak gitulah ya soalnya. Biasanya kita pakai cara dengan menyamakan penyebutnya kan ya. Cuman kalau dilihat-lihat dari angkanya tuh gede banget. Ribet gak sih kalau kita harus nyamain penyebutnya? Kayak ribet ngebaginya, ribet ngitung kali, dan pokoknya ribet deh kalau ngikutin cara pada umumnya. Nah, di sini EduBi1 mau kasih cara singkat, super singkat banget untuk kerjaan soal ini. Berarti kita harus nyari nilai X sama Y-nya kan, tapi nggak usah pakai cara penyamaan penyebut, oke? Ada cara baru nih, kayak gini. Sebentar, kakak siapin dulu. Nah, kita pertama tulis dulu aja ya soalnya, biar kelihatan. Soalnya mungkin tulisannya agak kecil yang digambar itu. Jadi tulis X-nya itu sama dengan 1/93 dikurang 1/99. Terus Y-nya, Nah, Y-nya itu 1/95 dikurang dengan 1/97. Setelah kayak gini, kita lihat selisihnya. Kalian tahu kan, kalau selisih itu berarti jarak ataupun perbedaan. Nah, selisih 93 dan 99 itu 6. Bedanya 6. 95 dan 97 bedanya 2. 6 sama angka 2 otomatis besaran angka 6 kan ya. Otomatis nilai X itu lebih besar dibandingkan Y. Berarti kita cari di option, di jawabannya yang mana yang menunjukkan X lebih besar dari Y. Jawabannya yang A ya, simple kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Tetap semangat. Nah, di soal kedua ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Untuk soal-soal bentuk pola bilangan sebenarnya bisa dibilang atau dikategorikan soal yang cukup mudah. Tapi yang bikin pusing itu kita menentukan pola bilangannya, karena setiap soal, setiap angka lagi itu beda pola, nggak bisa dengan satu rumus aja gitu. Nggak kayak matematika yang lainnya, satu rumus bisa digunakan untuk beberapa soal. Tapi kalau ini beda soal, beda angka, beda pola kayak gitu. Nah, aku mau ngasih trik yang belum triknya deh, aku kasih rumus umumnya dulu. Rumus umumnya dulu nih kayak gini. Untuk pola yang ini ya, N dikali N plus 1 dikalikan dengan N plus 2. Nah, untuk mendapatkan jawabannya biasanya secara umumnya kita harus cari sigma dari rumus ini untuk soal ini. Contoh nih, pembuktian deh. Untuk pembuktian pertama, misalnya dari yang 1 kali 2 kali 3 ya, dipakai. Jadi N-nya 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2, hasilnya tuh pasti 6. Karena 3 dikalikan dengan 2, hasilnya 6. Terus udah gitu, kita harus cari sigma dari ini, sigma dari semuanya. Baru kita bisa dapetin jawabannya. Nah, di sini aku mau ngasih trik simpelnya, biar kita nggak usah nyari sigma atau nyari satu persatu angka dengan menggunakan rumus tadi. Ada satu rumus aja yang bisa mengarahkan kita ke dalam jawaban. Nah, yang ini udah aku uji coba sih di beberapa soal. Insya Allah ini bener banget, kalian boleh coba. Rumusnya itu N plus 1 dikali N plus 2 dikalikan dengan N plus 3 lalu dibagikan dengan 4. Kenapa kak? Kok 4 sih? Ya, 4-nya itu karena kita menggunakan 4 bilangan. Terus N-nya pakai apa dong? N-nya itu pakai pola bilangan yang paling akhir. Pola bilangan paling akhir, angka yang paling depan itu angka 8 kan? Berarti kita gunakan angka 8 untuk rumus yang ini ya. Masukin deh, kita kerjain. 8 dikali dengan 8 tambah 1, 9. Terus untuk selanjutnya yang 8 tambah 2, 10. Dikalikan lagi dengan 8 tambah 3, itu 11. Setelah itu kita bagikan dengan 4.
Nah, aku mau ngasih trik gimana cara ngitung biar lebih simpel. Nah, di sini ada 8 bagi 4 itu 2. Cari yang mudah dibagi aja dulu ya. 2 kali 9 itu 18, jangan dulu dikali 10 tapi dulu dikali 11 dulu ya. Oke, mungkin perkalian 11-nya kok rumit Kak. 18 kali 19 itu berapa? Harus ngitung dulu, ngotret dulu. Nggak perlu. Aku mau ngasih trik singkatnya nih. Contoh angka berapa? Misalnya mau 17 deh. 17 dikali dengan 11. 17 kali 11, 1 ditaruh di depan, 7-nya taruh belakang, 1 tambah 7, 8. Jadi deh, terus misalnya lagi 54 dikalikan dengan 11. 5-nya ditaruh di depan, 4-nya ditaruh di belakang, 5 tambah 4, 9, kayak gitu. Terus kita lihat di soal tadi 18 dikali dengan 11, berarti 1 di depan, 8 di belakang, di tengahnya 9 ya, 198. Dikalikan dengan 10, tambahin 0 aja 1, berarti 198,10. Kita lihat di option ada nggak? Oke, di option ada jawabannya yang E, berarti kita coret yang E ya. Gimana? Simpel kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal ketiga ini kita membahas tentang logaritma, tapi di sini ada akar-akarnya apaan itu gitu. Udah akar X, akar Y, akar X lagi, akar Y lagi, di dalam lagi. Maksudnya itu apa? Harus ngapain gitu? Aku juga bingung awalnya. Oke, kita cobain. Jadi, kalau misalnya kalian ketemu bentuk akar yang belibet kayak gini, jangan dulu panik. Kalau misalnya ketemu akar kayak gini, kita misalin aja jadi A, atau mau jadi B, mau jadi C, terserah aja. Oke? Kita misalnya jadi A ya. Aku lagi pengen jadi A aja gitu. Bukan jadi Iron Man, tapi jadi huruf A. Oke, misalnya akar A, akar Y, akar X, akar Y lagi dimisalkan ke dalam A. Nah, akar X, akar Y yang paling dalam, yang paling terakhir itu dimisalkan jadi A. Itu nilainya sama dengan A, bukan dimisalkan ya, nilainya disamadengankan dengan A. Otomatis bentuk lainnya jadi akar X, akar Y dikali A, karena yang aku bilang yang paling belakang itu ganti jadi A sama dengan A lagi. Ngitungnya masih ribet kan, karena masih ada akar-akarnya. Kita ilangin aja akarnya, oke? Ilangin akarnya gimana caranya? Dikuadratin di kedua ruasnya. X-nya jadi nggak ada akarnya, ya dikali A sama dengan A kuadrat, kayak gitu. Terus ilangin lagi akarnya biar makin simpel. Kuadratin lagi. Kuadrat yang kedua jadi X kuadrat. Jadinya X kuadrat YA sama dengan A pangkat 4, karena tadi udah kuadrat, dikuadratin lagi jadi A pangkat 4. Nah, A yang di ruas kiri kita pindahin ke kanan, jadi bentuknya pembagian kan. Jadi sisanya A pangkat 3 ya, karena dikurangin 1 gitu. Kalau pangkatan dalam bentuk pembagian itu berarti dikurangkan, jadinya A pangkat 3. Nah, setelah kita dapat nilainya kayak gitu, baru deh kita masuk ke soal, ke logaritmanya ke dalam bentuk X kuadrat Y, kayak gitu. Oh ya, aku mau ngasih tahu, tadi udah dapet X kuadrat Y, itu kita ubah juga jadi dalam bentuk A-nya aja, bukan A pangkat 3. Jadi bentuk lainnya itu adalah logaritma dari X kuadrat Y dipangkatkan 1/3. Kalau misalnya masih bingung kok ada 1/3 dari mana gitu, 1/3-nya itu aku kasih tahu kayak gini. Jadinya ini kan awalnya A pangkat 3 ya. Nah, si pangkat 3-nya itu dipindah ke ruas sebelahnya, dijadikan 1/3, kayak bentuk akar kayak gitulah. Kalau misalnya masih bingung juga, pelajarin lagi, oke? Aku di sini mau next ke cara singkatnya soalnya. Nah, di cara singkatnya kayak gini, ngitungnya gimana tuh? Oke, kalau gini bisa dikaliin kan? Kalau misalnya dalam kurung berarti bentuknya perkalian kalau pangkat tuh. Berarti log X pangkat 2/3 dikalikan lagi dengan log Y pangkat 1/3. Kalau dalam logaritma, kalian harus ingat juga di logaritma itu ada sifat kayak gini nih. Kalau misalnya log A dikali dengan log B, itu bentuk lainnya sama aja kayak log A ditambah dengan log B. Berarti kita bisa dong, soal tadi kita ubah jadi kayak gini ya.
sesuai dengan sifat yang ini. Kita cobain. Nah, di sini berarti jadinya sesuai yang sifat logaritma tadi, bentuknya berarti menjadi log X 2/3. Sebentar. Log X 2/3 ditambah dengan log B. Log B nya berarti log Y 1/3. Nah, kita pindahin pangkat-pangkat jadi ke depan, kayak diturunin. Jadinya 2/3 log X ditambah 1/3 log Y. Tadi kan sebelumnya kita udah tahu nilai log Y berapa, nilai log X berapa. Berarti sekarang tugas kita adalah mensubstitusikan setiap nilai log X dan juga log Y. Oke? Untuk dapat jawabannya berapa. Kita lihat lagi di soal. Tadi nilai kita tulis dulu misalnya 2/3-nya. 2/3. Nah, baru kita lihat log X berapa di sini? Log X-nya 6. Berarti kita 2/3 dikalikan dengan 6 ya. Dikali dengan 6 ditambah dengan 1/3. Tulis lagi 1/3 dikalikan dengan log Y. Log Y nya tadi berapa di soal? Log Y nya itu cek dulu ya, bentar. Berarti berarti 12. Nah, di sini kita coret aja. 6 bagi 3 2, 4. Berarti tambah 1/3 bagi 12 itu 4. 4 tambah 4 itu hasilnya 8. Berarti jawabannya itu adalah 8. Kita lihat di jawaban, ada nggak 8? Ada, jawabannya yang B. Simple kan? Sorry, agak belibet tadi. Oke, sekarang next di soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini mirip-mirip sama soal yang pertama ya, tentang nentuin nilai X sama nilai Y dan posisinya lebih besar atau lebih kecil atau bagaimana gitu kan. Untuk soal yang sekarang, kakak bingung banget, itu udah angkanya koma dipangkatin. Iya, membingungkan kan kalau kita pakai cara manual. Tapi aku mau ngasih cara singkatnya nih. Dila juga udah nyobain ini di beberapa soal yang lain, jadi mungkin kalian boleh coba juga, dan insya Allah ini akurat. Cobain deh, beneran. Nah, aku mau langsung ngerjain, kasih trik singkatnya kayak gini. Kita lihat dulu dari nilai yang pertama. Kalau misalnya kita ingat ada sifat di perpangkatan, kalau atau rumus Pythagoras, kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat itu bentuk lainnya adalah A tambah B dikalikan dengan A dikurang B. Jadi kita di sini nggak perlu mengkuadratkan si angka-angka yang ribet tadi. Jadi untuk nyari nilai X-nya itu kita pakai rumus ini. Kalian pasti ingat banget sama rumus ini, sering digunakan dalam matematika. Jadi pakai rumus ini ya. Jadi kadang kita lupa untuk menggunakan konsep-konsep tertentu, kita malah menggunakan konsep manual yang bikin ribet. Jadi di sini kita nggak boleh pakai konsep manual yang ngeribetin ya. Kita pakai simple aja. Oke, masukin ke rumus. Tinggal masukin deh nilainya. Yang pertama, berarti di sini nilai yang 56,34 ditambahin sama 43,66 ya kalau sesuai rumus. Bentar, aku tulis ulang dulu biar enak dilihatnya, oke? Rumusnya berarti pertama A ditambah dengan B, biar rapi aja gitu. Kok malah makin berantakan? Sebentar, ada kekeliruan. A ditambah sama B dikalikan dengan A dikurangi dengan B. Nah, kalau misalnya A ditambah B itu berarti 56,34 ditambah 43,66. Itu angkanya pas banget ya. Berarti 100. Berarti ini 100 nih, nilainya 100. Terus dikali A dikurang B. Yang A dikurang B itu berarti angkanya 12,68. Kalian boleh cek sendiri di kalkulator. Nah, udah gini berarti tinggal dikaliin. Ini kan dua angka di belakang koma, ini juga angka 100, berarti nolnya dicoret, angkanya hilang. Berarti jawabannya itu adalah 1268 atau 1268. Oke? Kayak gitu. Ini untuk cara nentuin yang X tadi, nilai X. Karena kalau kita pakai perpangkatan biasa, kita harus mangkatin 56,34 dipangkatkan 2.
terus yang selanjutnya gitu juga, terus baru dikurangi, itu agak ribet. Terus lanjut ke soal ke yang dicari kedua. Yang cari kedua itu adalah nilai Y. Tadi nilai X nya udah dapat, sekarang nilai Y. Nah, aku mau ngasih trik singkat untuk perpangkatan yang berakhiran dengan angka 5. Karena kalau kita yang mempangkatkan angka-angka gede gitu ribet banget gak sih? Aku pribadi sih ribet kalau harus mangkatin itu. Aku ngasih contoh nih, misalnya kita mau mangkatin berapa? 25 deh yang umum. 25 kali dengan 25. Nah, untuk yang perpangkatan belakangnya 5, hasilnya itu pasti ada angka 25-nya di belakang. Itu harga mati. Setelah dicoba di semua perpangkatan yang belakangnya 5, itu ada angka 25-nya. Nah, berarti angka 25 taruh belakang ya. Terus 2 ini yang angka depannya, 2 itu tambah 1 dulu. Udah tambah 1 kan jadi 3. 3-nya dikali 2 lagi, jadinya hasilnya 6. Nah, ditaruh di paling depan. Jadinya nanti itu bakal hasilnya 625. Itu kan cara simpelnya. Misalnya lagi deh, lagi 45 dikali 45. Taruh lagi nih 25-nya ditaruh paling belakang. Taruh 25. Setelah itu 4 tambah 1 5. 5 dikali 4 itu 20, taruh depan. Jadi 2025. Nah, oke. Sekarang di soal itu 35 pangkat 2. 35 kali 35. Berarti taruh 25 di belakang. 3 tambah 1 4, 4 kali 3 12. Berarti hasilnya 1225 ya. Aduh, salah nulis terus gila. Hasilnya itu 1225. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti nilai Y-nya 35 pangkat 2 itu adalah hasilnya 1225. Terus kita bandingin deh, gedean yang X atau gedean yang Y. Ternyata nilainya lebih besar yang X dibandingkan yang Y. Berarti jawabannya yang A ya. Pokoknya kalian harus ingat-ingat konsep sesimpel apapun itu. Konsep dalam matematika itu penting banget agar tidak memperribet keadaan, oke? Oke warrior, cukup sekian dulu ya trik soal singkat dari aku. Next, kalau kalian mau pembahasan soal dengan menggunakan trik-trik soal singkat lagi, kalian boleh komen di bawah ya, nanti aku buatin. Pokoknya mau trik soal apalagi, trik soal fisika, trik soal MTK, bahasa Indonesia, atau apapun itu, komen di bawah. Nanti EduBiwan pasti buatin, oke? Dan masih banyak bentuk-bentuk soal yang lain yang membutuhkan trik-trik singkat. Jadi jangan lupa untuk terus kepoin EduBiwan, karena di EduBiwan kalian bakal nemui berbagai trik singkat lainnya, oke? Semangat terus ya, biar lancar jaya UTBK-nya. Dan jangan lupa untuk bantu dukung EduBiwan dengan cara like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita. Terus follow semua akun sosial media kita agar kalian gak ketinggalan informasinya, oke? Salam edukasi! Halo warrior, di video kali ini EduBiwan mau kasih video pembahasan untuk prediksi soal UTBK 2021, khususnya TPS kuantitatif. Kita juga ngasih trik-trik singkat versi EduBiwan. Selamat menonton ya, tapi sebelum nonton jangan lupa untuk dukung EduBiwan terus dengan cara like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita agar kita makin semangat dalam berkarya, oke? Nah, ini dia soal-soal yang akan kita bahas sekarang. Kita cobain aja langsung yuk. Oke, sekarang kita mulai dari soal nomor pertama ya. Di soal nomor pertama ini kita disuguhkan dengan soal bentuk perpangkatan. EduBiwan punya solusinya. Kalau kalian nemuin soal yang bentuknya pangkat, kalian taruh aja, keluarin aja pangkat yang paling kecil. Jadi kalian keluarin, terus abis itu tinggal sesuaiin deh bentuk persoalan jawabannya dengan cara yang simple. Kita langsung praktek aja ya, biar lebih mudah. Di sini ada soal katanya tuh A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Artinya antara ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama ya. Berarti kalau A-nya di kiri 5, berarti hasil A-nya 5 gitu. Pokoknya harus kanan sama kiri tuh sama bentuknya. Kita coba tulis soalnya ya. A pangkat 2 pangkat 19. Ini tadi ku bilang harus kita keluarin pangkat paling kecil untuk ngerubah bentuk sederhananya. Jadi kita rubah nih. Ini pangkat paling kecil pangkat 19, kita keluarin deh. Jadi 2 pangkat 19 dikali dengan 2 pangkat 1 dikurang dengan 1. Kok gitu sih kak?
Karena kalau kalian lihat 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2 pangkat 20. 2 pangkat 19 dikali dengan 1 hasilnya 2 pangkat 19. Bentuknya sama aja kan? Itu bentuk sederhananya. Nah udah gini 2 pangkat 19 dikali dengan 1 hasilnya 2 pangkat 19. Terus tadi ada katanya tuh di ruas kirinya adalah A pangkat B. Karena kiri dan kanan sama, nilainya udah bisa kita dapetin. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu 19. Karena kanan dan kiri sama nilainya. Setelah itu di soal ditanyain A tambah B itu hasilnya berapa. Berarti kita tulis A tambah B berapa ya? Kayak gitu. Berarti A-nya tadi 2. Tulis lagi 2 ditambah dengan B-nya tuh tadi 19. Berarti tambah dengan 19 hasilnya 21. Mudah kan? Pokoknya kalau nemu soal kayak gitu, pangkat paling kecil taruh depan. Oke? Jawabannya yang D. Lanjut kita di soal nomor kedua. Nah soal kedua ini pakai bahasa Inggris karena itu prediksinya di tahun depan akan ada Inggris-Inggrisnya gitulah. Nah di sini the value berarti nilai dari pecahan ini is how many times the value of 2 pangkat minus 17. Berarti nilai pecahan di atas berapa kali dari 2 pangkat minus 17 gitu kan ya deskripsinya. Kalau dilihat dari soal kok agak rumit ya, nyari cara berapa kalinya tuh gimana gitu. Jangan tunggu dulu, jangan pusing-pusing. Kalian cukup keluarin pangkat paling kecil. Di sini pangkat paling kecilnya minus 17 ya. Kalian jangan sampai keliru karena angka 17-nya gede Kak. Berarti dia paling gede dong. Enggak, karena dia ada tanda minusnya berarti dia paling kecil. Kecuali ini pangkatnya positif, 17-nya tetap jadi paling gede. Tapi di sini dia jadi paling kecil, oke? Kita tulis dulu soalnya ya sekarang. Oke, sebentar. 2 pangkat minus 17 dibagi dengan 5 sama dengan 2 pangkat minus 17 dikali dengan A. A-nya tuh apa sih Kak misalnya nanti tuh? Kok ada A-nya? Jadi A-nya itu adalah berapa kalinya dari 2 pangkat minus 17 tadi. Kayak gitu. Nah, coba kita hitung ya. Sekarang kita keluarin dulu pangkat paling kecilnya. Di pangkat paling kecilnya itu adalah 2 pangkat minus 17. Berarti taruh nih di sini 2 pangkat minus 17 di paling depan. Oke? Sebentar. 2 pangkat minus 17 dikalikan dengan 2 pangkat berapa? Biar persamaannya tetap sama dengan pecahan di atas. Berarti dengan 2 pangkat 3. Kenapa? Kok 2 pangkat 3 gitu? Ya karena minus 17 kalau sama 3 jadi minus 14. Sama kan kayak bentuk di atas? Oke, sama. Selanjutnya berapa lagi nih? Coba diisi sama kalian juga ya. Kita kerjain bareng-bareng. Berarti ditambah dengan 2 pangkat 2. Selanjutnya ditambah lagi dengan 2 pangkat 1 dan ditambah dengan 1. Dibagi lagi dengan 5 sama kayak di atas. Pokoknya samain bentuknya kayak di atas sebelum kita ngerubah ke dalam bentuk sederhananya, oke? Kita bagi 5 lagi sama dengan, bentar kok jelek banget sama dengannya. Sama dengan 2 pangkat minus 17 dikalikan dengan, kok kayak gamma sih, dari fisika aja, dikali A. Nah udah kayak gitu, kita hitung deh. 2 pangkat 38, 8 tambah 4 12 tambah 3 15. Berarti 2 pangkat minus 17 dikali dengan 15. Bentar, aku tulis dulu. 15 per 5 sama dengan 2 pangkat, sama dengan yang tadi lagi ya. 2 pangkat minus 17. Sebentar. 2 pangkat minus, kok kayak titik sih? Hapus dulu deh. 2 pangkat minus 17 dikali dengan A. Kok dikali 2? Dila salah, sorry ya, itu tipe. Dikali dengan A harusnya. Terus kita coret aja yang 15 sama 5 tadi. Kalau dibagi jadi sisanya 3 kan. Berarti bentuknya di sini adalah 2. Udah jelek banget. 2 pangkat minus 17 dikali dengan 3 sama dengan 2 pangkat minus 17 dikalikan dengan A. Bentar, kalinya salah. Nah, dikalikan dengan A.
Otomatis karena kanan dan kiri sama, berarti nilai A-nya tadi adalah 3. Jawabannya adalah 3 ya. Pokoknya kalau kalian disuruh nyari berapa kalinya, kalian bentuk persamaannya jadi ruas kanan dan kiri kayak gini ya. Biar kalian bisa nentuin berapa kalinya gitu. Next, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, jujur soal kayak gini nih adalah soal yang agak ribet di dalam UTBK. Karena kita harus nentuin satu persatu dari option A sampai option E. Tapi untuk trik simpelnya, kalian cukup tentuin dulu option A sama option B-nya. Itu penentu banget buat bisa ngejawab atau enggak nantinya. Coba kita lihat ya. Tapi sebelum aku kerjain ke soal, kita gambar dulu ulang kali ya. Karena gambarnya terlalu kecil. Jadi kita gedein lagi deh. Biar lebih jelas aja, nggak burem. Soalnya ini soalnya agak burem gitu. Kita rubah ya gambarnya. Bentar. Nah, bentuknya kayak gini, mirip. Jadi ini bangunan apa dong? Ya coba ditebak, boleh di komen. Sambil kalian ngerjain, sambil ngomen dulu ini bangunnya bangun apa ya? W, X, Y, sama Z. Untuk menentukan ini bentuknya bangun apa, karena dibilang segitiga juga bukan, kita hitung aja jumlah sisinya ada berapa. Berarti itu jawabannya ya. Coba kita hitung. Sebentar, kita pakai tanda biru deh biar beda. Di sini berarti sisi 1, 2, 3, dan 4. Berarti ini bangun segi 4 ya. Walaupun bentuknya kayak nggak segi 4 pada normalnya gitu, tapi sisinya ada 4 berarti dia segi 4. Nah, udah kayak gini. Kalau kita udah dapet nilainya berapa, kita harus tahu cara mencari total sudut dari suatu bangun segi N atau segi berapa gitu. Untuk apa tujuannya? Ya untuk tahu derajat dari sudut ini. Karena kita tadi disuruh nentuin berapa sudut W, berarti kita harus tahu total sudutnya dulu kan. Total sudut dalam bangunan ini untuk menentukan sudut W-nya itu sendiri. Kak, sudut W-nya tuh 90 derajat bukan sih? Bukan, karena ini bentuknya belum tentu dia siku-siku pas. Dia bukan 90 derajat jawabannya ya. Coba kita hitung, oke? Sebentar. Nah, di sini rumusnya kayak itu ya, N dikurang 2 dikali 180 derajat. Kalau misalnya kalian masih lupa, kalian boleh cek lagi di buku matematika kalian, oke? Kita tentuin dulu Y-nya ini sama dengan satu putaran dari satu lingkaran. Nilainya berarti 360 derajat. Kenapa ditentuin Y-nya doang, Kak? Karena Y-nya ini bentuknya pas banget di tengah-tengah, agak bengkok gitu, nggak lurus. Jadi kita harus tahu nilai Y-nya itu berapa, agar nanti perhitungannya tuh akurat kayak gitu. Udah kayak gini, baru kita tentuin dulu, baru kita nentuin berapa nilai total sudut dari bangunan ini pakai rumus di atas. Karena tadi segi 4, berarti N-nya tuh diganti dengan angka 4. Hasilnya itu 2 dikali 180 berarti 360 ya. Udah dapat nilai total sudut dari bangun ini, baru kita bisa ngebentuk persamaan untuk ngecari jawaban berapa sudut W tadi, oke? Berarti sama aja W tambah X tambah 360 Y dikurang Y. Ini jumlahin aja semua sudut yang ada di sini. Sama dengan 360 derajat, karena nilai totalnya 360 derajat. Abis kayak gini, ini kan ada 360 ruas kanan dan kiri, boleh saling menghabiskan dong, jadi nggak ada. Berarti bentuk persamaannya adalah W ditambah dengan X ditambah dengan Z sama dengan Y. Y-nya pindah ruas biar jadi positif ya. Nah, ini bentuk persamaannya kita udah dapat. Bentuk persamaan ini akan kita bawa ke semua option yang ada di pilihan A, B, C, D, E untuk menentukan sebenarnya nilai W ini bisa didapetin nggak sih? Kayak gitu. Nah, coba kita kerjain ya. Sekarang lanjut, tapi ingat berurutan dari option A. Dari option A itu kita untuk menjawab bisa nggak sih? Kalau misalnya option A aja udah bisa terjawab, ya udah berarti jawabannya A. Di option A dulu, tulis dulu persamaannya sebelum kita ngerjain. Nah, di option A ini katanya W tambah X tambah Z sama dengan Y, kayak gitu kan ya. Berarti kita tulis W ditambah dengan X ditambah dengan Z, bentar, tambah dengan Z, itu hasilnya sama dengan Y. Nah, di option A tadi katanya kalau X tambah Z itu hasilnya 75.
Berarti kita taruh di sini ya, kita masukin substitusikan. Apakah kita dapat nilai y-nya, nilai w-nya atau enggak dengan cara kayak gini. Berarti tambah 75 sama dengan y. Berarti nilai w-nya adalah y dikurangin dengan 75. Kalau kayak gini berarti nilai w-nya belum bisa kita dapetin karena nilai y-nya kita nggak tahu. Berarti ini masih ambigu ya. Berarti jawaban A tidak bisa memenuhi. Salah deh. Lanjut, setelah option A kita selesaikan, kita lanjut di option B. Di option B itu kita lihat dulu y-nya itu 135. Tulis lagi persamaannya. W ditambah X ditambah dengan Z sama dengan Y. Sama dengan Y. Tadi katanya Y-nya itu 135 ya, kalau nggak salah. Berarti tambah Z sama dengan Y-nya tadi berapa? Y-nya itu adalah 135. Berarti taruh lagi 135. Otomatis kalau kayak gini, kita belum bisa mengetahui nilai W-nya karena X sama Z kita nggak tahu nilainya berapa. Berarti option B tidak bisa menjawab soal. Lanjut ke bagian C. Di bagian C ini pilihannya katanya dengan menggabungkan pernyataan 1 dan juga pernyataan 2. Setelah kayak gini, otomatis kita tulis dulu persamaannya, baru kita substitusikan pernyataan 1 dan juga pernyataan 2. Nah, udah kayak gini kita coba masukin di soalnya. W ditambah dengan X ditambah dengan Z sama dengan 135. Tunggu, ditulis dulu Y-nya. Sama dengan 135 kan ya. Nah, berarti kita tulis. Berarti W ditambah X sama Z tadi 75 sama dengan Y-nya itu 135. Berarti 135. Maka W sama dengan 135 kurang 75, jawabannya 60 derajat. Berarti di sini dengan option C kita bisa ngejawab nilai W tadi berapa? 60 derajat kan? Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Pokoknya kalau ada soal kayak gini, kalian tentuin dulu bagian A sama B-nya ya. Terus cari cara untuk Warrior, kembali lagi di segmen pembahasan soal bareng EduBi1. Kali ini aku mau ngebahas tentang prediksi TPS kuantitatif 2021. Tapi sebelum belajar, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe ya, agar EduBi1 makin semangat. Oh ya, agar kalian gak ketinggalan informasi, kalian bisa follow kita di semua sosial media. Linknya ada di kolom description. Oke, kita mulai belajarnya ya. Semangat! Oke, di soal pertama ini kita disuguhkan dengan soal-soal bentuk peluang kayak gitu loh. Permutasi kah, kombinasi, itu kadang bikin bingung gak sih? Oke, kita bahas ya. Lihat di soal ini, kalian boleh baca sendiri tentang 3 pria dan juga 4 wanita ya di sini. Akan duduk dalam bangku gitu. Ceritanya duduk di bangku, tapi gimana caranya mereka semua gak boleh tuh cewek sama cewek sebelahan. Harus cewek, terus cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Terus kayak gitu aja. Berarti berurutan tapi harus berbeda jenis. Nah, kalau kayak gini tentunya ini permutasi atau kombinasi gitu sih. Hayo apa? Jawab ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, buka-buka lagi bukunya, oke? Nah, di sini kalau udah diurutin 7 orang tadi dalam posisi yang berlawanan, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki kayak gitu, ini kita ngebahas tentang permutasi. Terus, belum tertulis. Permutasi. Sorry ya, ini agak jelek tulisannya. Oh ya, kalau permutasi itu ada yang inget gak sih? Materi permutasi itu kayak gimana? Caranya, cara ngitungnya. Mungkin kadang kita lupa gitu. Nah, udah kayak gini, kita lihat di sini kan ada 3 pria, ada 3 wanita. Ya udah kita tulis aja. Pria itu kan ada 3 orang, berarti 3 faktorial kan? Nih bentar, aku tadi jelek ya sama dengannya, jadi panah aja lah. Nah, jadi prianya tuh 3 faktorial karena ada 3 orang. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Hasilnya itu berarti 6 ya. Terus yang wanitanya tadi ada 4 orang, berarti 4 faktorial. Nah, berarti 4 faktorial ini bukan tanda seru ya, tapi faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya berapa? 24. Oke, mantap. Karena ini soal-soalnya tuh harus
perempuan laki-laki, ya udah tinggal kita kaliin aja deh 6 sama 24 tadi. Kan di sini urutannya yang sejenis tuh nggak boleh bersebelahan, lawan jenis saja. Berarti ya udah tinggal kaliin aja karena pasti udah berurutan gitu loh. Nah, kita kaliin 6 sama 24-nya. Coba 6 kali 24 berapa? Ayo. 6 kali 24 itu 144 ya. Berarti di sini jawabannya apa? Yang C. Oke, nggak bingung kan? Kalau masih bingung, komen di bawah biar aku bisa ngajar lebih baik lagi untuk kalian. Oke, kita belajar bareng-bareng. Nah, di soal yang kedua, ini soal bentuk apaan ya? Kok bingung aku juga. Bentar baca dulu. Tidak terambil adalah nah kalau soal kayak gini kalian bisa nebak langsung. Kalau menurut aku jawabannya 1/5. Kenapa? Lihat aja bawahnya 2, 3, 4, 5, 6. Dari kalau disuruh ambil 4 bilangan doang, yang paling susah dijumlahin berbarengan itu yang 1/5. Kenapa? Karena penyebut di bawahnya tuh ribet nyamainnya. Kan kalau 2, 3, 4 sama 6 kita bisa nyamain penyebutnya jadi 12. Dan itu pun bisa ada bawahnya nanti jadi 4. Kalau misalnya sama 5, coba 5 sama 3 penyebut yang sama 15, tapi dia nggak bisa sama dengan 2, nggak bisa sama dengan 4. Ribet kan? Jadi ya udahlah ya, yang kita tendang yang 1/5-nya aja gitu. Jadi yang lain yang kita pakai kita buktiin 4 bilangan tadi tanpa pakai yang 1/5. Kita buktiin 1/2 tambah 1/3, 1/4 sama 1/6. Bawahnya 12 sama 2, 6, 12 sama 3, 4, 12 sama 4, 3, 12 sama 6, 2. Dijumlahin jadi 15 kan ya? 15/12 kalau dikecilin sama-sama dibagi 3, berarti jadi hasilnya itu adalah berapa? Ayo sebelum aku tulis kalian jawab dulu. Hasilnya adalah 5/4. Ya kan? Bener gak? Jadi kalau soal kayak gini lihat yang penyebutnya paling susah untuk digabungin. Di sini ada 1/5. Jadi kita jawab 1/5. Yeay, dapat jawabannya. Mudah kan? Setelah itu, kita lanjut di soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini agak bingung, mungkin. Nah, di soal yang terakhir ini harus kita ingat, ini rumusnya bisa mirip gak sama bentuk yang ini? Aku tulis ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu bentuk lainnya adalah A tambah B dikali dengan A dikurangi sama B. Nah, ini kan bentuknya sama aja kayak di atas. Beda kak gitu misalnya. Sama deh, kita pindah ruasin jadi sama nih ya. Aku pindah ruasin, bentuknya pasti sama. Bentuknya kayak gini nih jadinya. Sorry, nanti deh aku hapus ya, nanggung nulis dulu. Harusnya kuadratnya itu di luar, bukan di dalam kurung. Kita hapus dulu ya, bentar. Aduh, salah. Nah, kita hapus dulu yang ini. Kehapus semua, harusnya ngapus kuadratnya aja. Dila. Nah, kita tulis ya, X tambah Y tadi tuh dikuadratin sama dengan sama dengan 100-nya belum ditulis. Sama dengan 100. Nah, udah kayak gini berarti kita pakai rumus yang tadi. Kalau bentuk lainnya adalah A tambah B sama dikalikan dengan A kurang B. Yang pertama-tama kita lakuin adalah itu yang A tambah B dulu. Berarti ruas yang sebelah kiri ditambah yang sebelah kanan itu. Berarti kan kalau di sini, kok warna hitam gak kelihatan dong. Ini yang pertama ya. Nih, A tambah B nih. X tambah X hasilnya 2X. X tambah X lagi. Terus Y dikurangin dengan Y hasilnya 0 kan? Berarti di sini 2X aja. Sudah deh. Terus yang ininya A dikurang B. A dikurang B itu berapa? Berarti X kurang X 0. Y dikurangi minus Y berarti 2Y ya. Kita tulis ya 2Y di sini. Bentar ya. 2Y kayak gitu. Sama dengan 100. 2X dikali 2Y hasilnya adalah 4XY. Sama dengan 100. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal coret aja. 100 bagi 4 berapa? 25 ya. 25. Telat banget aku nulisnya. 25. Nah, kita coret ya jawabannya 25. Mudah kan? Jadi ingat-ingat rumus dasar ya, biar lebih mudah lagi. Oke, warrior, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Gimana, bingung gak, pusing gak, panas gak otaknya? Oke, mungkin kalau misalnya ada yang belum kalian pahami, kita diskusi di kolom komentar aja ya. Dan juga terus semangat untuk belajar.
kejar mimpinya, terus jangan lupa bantuin semangatin EduBi1 dengan cara like, comment, dan subscribe. Terus follow semua akun sosial media kita, linknya ada di kolom description. Salam edukasi, dadah!